terendam dengan air, artinya itu di rongga paru-parunya. Nah, itu bisa cairannya penuh. Nah, kalau cairannya yang seperti itu, umumnya bisa karena ada sakit jantung, bisa karena ada sakit liver, bisa karena ada sakit ginjal. Nah, jadi tiga ini mesti diperiksa dulu. Bahkan terakhir ada juga orang yang kena prostat karena dia nggak bisa kencingnya lancar, kencingnya tertumpuk di kandung kencing, terus jadi naik ke atas ke ginjal, ginjalnya penuh, akhirnya luber ya, kayak orang luber, akhirnya bisa terisi penuh di rongga perut sampai naik ke rongga paru-paru. Nah, itu bisa dari prostat juga. Nah, jadi keempat ini mesti diperiksa dulu. Jantung ada nggak? Kalau jantung nggak ada. Ya, kalau jantung enggak bagus berarti nggak apa-apa. Livernya gimana? Kalau livernya fungsinya bagus, ya berarti bukan dari liver. Ginjalnya diperiksa. Nah, kalau ginjalnya memang karena ginjal, nah itu ginjalnya yang mesti dibenerin. Kalau yang dulu pernah ini nggak ada, cuman gara-gara terendam, paru-parunya terendam ada cairan, Mbak, Dok. Iya, terendam itu karena apa? Jadi kan ini tadi bisa sebabnya bisa macam-macam. Bisa dari jantung, bisa dari liver, bisa dari paru-paru sendiri, bisa juga dari ginjal, bahkan bisa dari prostat. Nah, jadi ini semua harus diperiksa dulu. Nah, kita satu-satu disingkirin. Kalau misalnya jantung gimana nih, udah diperiksa semuanya, oh jantungnya nggak apa-apa ternyata. Berarti kan bukan karena jantung. Nah, livernya gimana? Fungsinya masih bagus nggak? Kalau fungsi livernya masih bagus, berarti bukan dari liver, gitu loh Pak. Nah, ginjal gimana? Ginjalnya kalau masih bagus, kita cari lagi yang lain. Apakah ada prostat? Nah, ini yang sering ketinggalan nih prostat, ya. Nah, jadi terus ada nggak dia sakit paru-paru? Misalnya dulunya dia pernah bronkitis lama, pernah TBC yang nggak sembuh, ya. Nah, radang paru-paru. Nah, kalau sudah tahap terakhir itu bisa ada gitu kerendam paru-parunya, atau yang terakhir ya tumor. Nah, tumor di paru-paru, nah itu juga bisa menyebabkan kelainan paru-parunya. Nah, jadi ini kalau sudah diperiksa semua nggak ada, nah kita mesti ada ketemu penyebabnya apa gitu. Jadi kita bukan cuma ngobatin paru-parunya kerendam terus disedot cairnya. Nah, kecuali bapak itu seseknya luar biasa sampai nggak bisa nafas, mau tidak mau satu-satunya cara itu cairan harus dikeluarin. Paling ya ini biasanya dibolongin, masukin selang, disedot airnya supaya seketika itu juga dia bisa longgar nafasnya, ya. Nah, tapi kalau dia dari ginjal itu yang kita jalanin biasanya kateter. Kateter supaya cairannya keluar. Nah, cairannya keluar nanti dari ini keluar. Nah, yang terakhir ya paru-paru itu rada susah. Ya. Nah, ini nantinya perlu obat, antibiotik segala macam. Nah, kalau Bapak mau ditambah dengan ini. Nah, kalau ini itu bisa memperbaiki sel-sel jaringan kita yang rusak. Nah, biasanya kalau paru-paru sudah seperti itu kan, paru-paru kan nafas kita kan kembang kempis gitu kan. Kalau ini kan melar, nanti untuk ngeluarin udara kan ini kempes lagi, neken udara keluar, ya. Nanti masuk udara ini ngembang gitu paru-paru kita nih. Nah, jadi untuk bisa ngembang kempis itu kan karena ini terhalang cairan kan susah. Ototnya harus betul-betul kuat. Nah, itu kalau ditambah ini nanti ototnya tuh bisa tambah kuat, tambah kuat. Cuman ini perlu proses. Nggak bisa seminggu ini terus cairannya jadi hilang, itu nggak bisa. Ya, jadi ini diminum untuk memperkuat otot-ototnya. Nah, itunya nanti berobat, ditambahkan antibiotik, karena kalau kerendam cairan itu biasanya kalau cairan itu sering sekali timbul kuman ya. Nah, kuman atau jamur. Nah, kalau kita sudah bisa kedeteksi itu dikasih antibiotik, kasih anti jamur, itu nanti cairan ini hilang dengan sendirinya.
Nah, tapi tergantung tahapan dia seperti apa. Kalau tahapannya udah seseknya luar biasa, itu mau nggak mau terpaksa di. Kalau seseknya enggak ada, cuman ada rada kayak ini. Sedikit-sedikit. Nah, terus sakitnya nelen itu yang bikin masalah itu, yang terutama yang mau diatasin apa tenggorokannya apa gimana itu. Soalnya dari nelen air putih nggak bisa itu. Sama sekali nggak bisa. Nah, kalau seperti itu, apakah ada kemungkinan ada tumor di rongga ini? Tenggorokan. Ya kan? Rongga Ada yang nyadar. Ya. Rongga tenggorokan. Iya. Karena supaya bisa tahu ini susah nelennya tuh dari mana gitu. Iya. Apakah itu memang susah nelennya dari cairan yang tertahan di situ sehingga kerongkongan ini nggak bisa naik turun kan? Karena tertahan dengan cairan. Selama ini dikasih obatnya apa? Itu kalau dari dokter dikasih pil aja, Dok. Sama suntikan dari infus itu, ya. Ya kita nggak bisa ngerti kan. Infus kan supaya mempermudah. Ya. Orangnya nggak bisa makan juga tetap bisa masuk obatnya. Jadi antibiotik, anti jamur, vitamin semua tuh biasanya masuk melalui infus. Ya. Nah, jadi kalau ada perawat yang lagi nyuntikin, tanya obat apa itu yang dimasukin. Ya. Gitu. Merahnya. Jadi nggak dimakan bisa dimasukin ke situ. Ya, kalau untuk obat yang pil itu dokter saya baca belum ada untuk ke ini, untuk ke tenggorokan, untuk ke radang, untuk ini. Iya, belum tentu radang, Pak. Iya. Iya, mungkin ada benjolan bisa aja, ada kayak tumor gitu. Nyadep jadi. Nah, kalau ada tumor, ada kista, ada miom, polip, nah ini bisa dibantu dengan ini. Mandel. Ya, Bayel. Nah, ini minum. Nanti diemin agak lama di sini kayak Umur. ya, Ditahan terus nanti baru telan gitu. Oh ya. Nah, nanti kan otot-otot di sini kan jadi bagus. Iya. Kalau ada benjol-benjol gitu juga itu jadi bisa kempes. Iya. Ya. Kalau ini sebetulnya bukan obat asli obat, tapi ini berfungsi seperti sebagai obat. Iya. Tapi ini suplemen, Pak. Iya, suplemen. Isinya ada vitamin, ada asam amino, ada probiotik. Jadi pencernaan bisa baik, sehingga penyerapan nutrisi juga jadi baik. Orangnya jadi lebih sehat. Gitu. Ini bahannya buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, akar-akaran, rumput-rumputan, biji-bijian, kacang-kacangan. 65 macam diracik sampai 9 bulan. Nah, menghasilkan 18 macam asam amino, 6 macam probiotik, vitamin-vitamin. Ada vitamin A, ada vitamin D, vitamin B, vitamin E, vitamin K. Semuanya ada uji laboratoriumnya. Jadi kita bukan cuma ngecap ada kandungan itu, tapi ada uji laboratoriumnya. Bapak ini benar adanya kandungan itu. Nah, kandungan itu karena kita tahu inti sel itu kan dari asam amino, ya DNA. Nah, kalau inti selnya bagus, membentuk selnya bagus. Kalau bentuk selnya bagus, itu jaringan tubuh semuanya jadi bagus, orangnya jadi sehat. Tapi kalau inti sel asam aminonya ada yang kurang, inti selnya jadi kurang baik. Kalau inti selnya kurang baik, sel-selnya juga jadi kurang baik. Nah, membentuk jaringan juga jadi kurang baik. Akhirnya hasilnya orangnya jadi nggak sehat, begitu Pak. Gitu. Bisa obat tetap diminumkan aja dulu karena memang yang bisa reaksi cepat itu kan obat. Tapi kalau ini nanti berproses. Tapi makin diminum orangnya makin baik, makin baik, makin baik. Kalau sekarang ini nggak minum obat dok, soalnya diajak pulang ke rumah. Kalau untuk sekarang kan belum ini ke rumah sakit lagi dehnya, belum dirujuk lagi kan dehnya. Soalnya dilihat pas di rumah sakit itu tambah lemes dehnya. Ya. Terus kemarin pas di rumah sakit juga sempet kalau berak itu sempat 3 kali, berak itu kayak ati hitam itu nah. Ya cara air tapi hati kental-kental itu beraknya 3 kali. Dalam keadaan enggak belum berak-berak dehnya. Tapi makan nggak ada yang dimakan. Cuman infus aja, Dok. Di rumah tapi diinfus. Iya, diinfus ya.
Ini kebetulan cairan. Iya. Jadi kalau mau dikasih, ini ditetes aja 1 tetes pelan-pelan gitu. Oh ya. Biar di lidah supaya ngalir sendiri. Oh ya, 1 tetes saja dok ya? Iya, 1 tetes dulu. Iya. Nah, nanti misalnya siang kasih lagi 1 tetes. Iya. Boleh 4 tetes, nggak apa-apa. Oh iya ya. Sehari. Sehari ya. Nah, pelan-pelan aja. Tuh, jangan dikasih air minum dulu. Enggak ya. Ya, diemin dulu. Enggak mau juga dikasih air minum dok. Iya kan nggak Iya. bisa nelennya susah. Nggak bisa kan? nelen, ya. Nah, tapi kalau ini cairan kan setetes dia ngalir sendiri. Iya iya. Ya, jadi nanti dengan sendirinya kalau sudah berhari-hari gitu pasti kelihatan ada perubahan. Iya. Ya, walaupun cuma 1 tetes ya. Nanti kalau Bapak sudah lihat kayaknya dia sudah mulai bisa agak nelen gitu. Iya. Nah, ininya bisa coba dikasih 2 tetes. Iya. Paling enggak Bapak itu pengennya dok ya, paling enggak bisa makan aja dulu. Nah kalau untuk Iya, kalau untuk paru-paru itu ya nanti lah berobatnya tindakan Iya. lain lagi kan ya. Iya. Paling enggak bisa Nah, 2 tenaganya. tetes, nanti kalau sudah lebih bagus lagi bisa kasih 3 tetes. Iya. Nanti terus ditambah bisa 5 tetes supaya ke paru-parunya juga ini berefek gitu. Iya ya, hingga 5 tetes nggak apa-apa ya. Bisa sampai 15 tetes. Oh Pak. bisa sampai 15 ya. Kalau mau cepet. Oh kalau mau Cuman kan cepet. karena nelennya nggak Susah, bisa. iya, susah, ya. Jadi kalau kita kasih 15 tetes daripada Terbuang ya, air 1 sendok saja bisa terbuang itu dok. Ya, Iya. jadi kita kan mesti lihat kondisi orang ya. Iya, Kalau iya, dia iya. orangnya seperti itu, yang penting bisa masuk dulu. Iya, 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 Ya, iya, Jadi iya. 1 tetes saja dulu, yang penting Iya. sabar, masuk dulu gitu. Iya. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Umurnya berapa Pak? 66. Ya. Misalnya lah yang nanya lagi. Ada lagi Pak yang mau ditanyain? Iya, Ibu. Ibu. Ada mau tanya cucunya, tapi nggak usah dibawa anak.